Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, kami memulai setiap pelajaran kami Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Ko Yosua bisa kami terapkan Tuhan, bisa kami pahami, bisa kami mengerti Tuhan. Kau berikan hikmat pengetahuan wahyu yang berasal daripadamu juga Tuhan kepada Ko Yosua yang akan menyampaikan pelajaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu, haleluya, amin. 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 Apa kabar teman-teman yang ikut kelas saya hari ini? Boleh jujur dengan Baik. perasaannya? Biasa, baik. Iya, boleh jujur dengan perasaannya. Yang sedih, katakan sedih. Yang lagi banyak problem, katakan banyak problem ya. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana memerdekakan pikiran di part yang kedua ya. Saya berharap teman-teman, bagian yang penting yang Roh Kudus tunjukkan kepada kalian, dicatat ya. Karena bukan tanpa tujuan, biasanya Roh Kudus itu kasih tahu sesuatu. Seri memerdekakan pikiran. Yang kali ini kita belajar memerdekakan alam bawah sadar ya. Sorry. Aduh. Ya, kita baca di sini, your brain is like a sleeping giant ya. Otak kita itu dirancang Tuhan sedemikian hebatnya, sehingga banyak kapasitas, banyak value-value tersembunyi yang kita harus tahu. Kalau enggak, kita nggak akan mengerti. Ya, dibagi menjadi dua, otak manusia, pikiran manusia, alam sadar dan alam tidak sadar ya. Kemarin kita udah bahas, cepat aja kita bahas. Alam sadar ini apa? Alam sadar ini, coba teman-teman ya, ketika kalian mendengarkan kata-kata saya, coba renungkan, alam sadar itu apa ya? Kesadaran ketika saya ngomong, Anda terima dengan panca indera Anda, kemudian Anda pikirkan, ini alam sadar. Maka alam sadar ini apa saja? Ada berlogika, berpikir, kewarasan, ya, nalar, imajinasi ya. Imajinasi ini melibatkan alam sadar dan alam tidak sadar ya. Nah, contohnya alam sadar ini apa? Belajar menulis. Teman-teman ingat dulu waktu umur 5 tahun, 4 sampai 6 tahun kita belajar menulis ya. Huruf A. Kita belajar, tangan kita ini masih belum kuat menulis huruf A gitu. Nah, kalau sekarang waktu disuruh nulis huruf A, alam bawah sadar kita udah langsung menulis huruf A. Gampang ya. Nah, saya kemarin belajar bahasa Mandarin ya. Mengulang lagi tuh. Alam sadar saya belajar ya, angka-angka, tulisan-tulisan Mandarin ya. Itu melibatkan alam sadar dan diproses, ditaruh ke alam bawah sadar. Nah, teman-teman harus mengerti benar-benar bedanya ya. Kenapa? Di gambar sebelah kiri kita lihat ya, alam sadar, conscious mind-nya kita itu cuma 10%. Yang kelihatan, waktu Anda melihat saya mengajar, gaya saya mengajar, gestur saya, ya, kedalaman saya mengajar, kedetailannya, itu cuma 10% yang kelihatan. Nah, yang parahnya, yang 90% ini alam bawah sadar. Itu nggak kelihatan, saudara. Tapi bisa muncul sewaktu-waktu. Nah, alam bawah sadar ini apa? Ini bagian yang saya suka, saudara. Kalau Anda mau membebaskan tawanan, ya, sebenarnya dibebaskan alam bawah sadarnya. Apa alam bawah sadar ini? Berisi keyakinan, intuisi, atau impuls, kepribadian, ya, perasaan, kebiasaan, entah value-nya fakta atau hoax. Jadi, keyakinan, intuisi, kepribadian, perasaan, kebiasaan, entah itu fakta atau itu hoax. Pokoknya Anda setuju, itu disimpan. Seperti program yang disimpan di dalam komputer. Nah, program-program yang Anda simpan ini membentuk suatu sistem. Jadi diri Anda sendiri. Ya. Coba tangkap bedanya ya, antara alam sadar dengan alam tidak sadar. Nah, pertanyaan saya, jadi siapa yang membentuk alam bawah sadar? Yuk, kita interaktif yuk teman-teman. Silakan buka mic.
Yang membentuk alam bawah sadar ini siapa sih sebenarnya? Diri kita Ini sendiri. penting banget. Iya, diri kita sendiri. Lebih tepatnya jawabannya alam sadar kita. Ya, makanya kita harus mengerti bedanya alam sadar dengan alam bawah sadar. Ternyata alam bawah sadar kita yang 90% ya, di sini isinya karakter kita, diri kita di alam bawah sadar ini ternyata dibentuk mulanya dari alam sadar yang 10%. Jadi sebenarnya gampang untuk memulihkan alam bawah sadar, kita harus kontrol alam sadar kita. Nah, mengontrol alam sadar kita, ilmunya kemarin ya. Nah, Anda bisa lihat linknya ya. Saya kasih dua teknik ya. Lihat apa yang sedang dimainkan, kaset apa yang sedang dimainkan, dan kedua, makanan apa yang sedang dimakan ya. Kalau teman-teman yang mau lihat, bisa lihat linknya di YouTube ya. Nah, yang kali ini kita belajar bagaimana untuk memulihkan alam bawah sadar. Saya mau tanya dulu, teman-teman yang pernah belajar tentang alam bawah sadar, boleh angkat tangan atau kasih emo. Yang pernah belajar, coba saya mau lihat. Kak, Belum pernah ya? Wow, nggak pernah. oke. Ini menarik berarti ini. Tantangan nih buat saya. Oke, kita akan next slide. Kita lihat dulu sifat dari alam bawah sadar. Sifatnya kayak gimana? Sifatnya ya tidak bisa membedakan imajinasi dan realitas. Jadi kalau alam bawah sadarmu isinya trauma dari masa kecilmu, ya itu bisa tetap melekat loh. Dan seakan-akan alam sadarmu tidak bisa membedakan. Loh, itu kejadian 30 tahun yang lalu. Tapi nggak bisa dibedakan. Sakitnya masih ngerasa sakitnya sama, ketakutannya masih ngerasa sama. Karena kenapa? Dia tidak bisa membedakan imajinasi dan realitas. Kesusahanmu di masa yang lalu ya, saya kasih contoh ya. Orang yang masa hidupnya susah ekonomi ya. Dia mau makan aja susah ya, susahnya minta ampun, itu melekat di alam bawah sadarnya dia. Nah, ketakutan untuk tidak punya uang di masa 30 tahun yang lalu bisa melekat ketakutan yang sama, kecemasan yang sama di usia yang sekarang. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan imajinasi dan realitas. Nah, kemudian dia tidak rasional dan percaya mentah-mentah. Ya, Tuhan Yesus bilang ya, tolong di mute yang lain. Tuhan Yesus bilang ya, kalau kita percaya, mau percaya sama Tuhan, percayalah seperti anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil ini alam sadarnya dengan alam bawah sadarnya itu masih sulit dibedakan. Kenapa? Karena anak kecil prefrontal korteksnya masih bertumbuh. Prefrontal korteks ini ya, otak kita bagian depan ini, inilah yang sebagai alam sadar ya. Saya bisa katakan ini alam sadar. Menentukan segala sesuatu, pertimbangan itu di sini. Nah, anak kecil itu belum bisa. Ya, belum pinter kayak kita sekarang ya. Kita sekarang ada orang baik sama kita mau bilang, oh ini pasti ada maunya nih. Kenapa? Ini karena di daerah sininya gini ini benar-benar matangnya minta ampun. Ada pengalaman ditipu, terus kecerdikan ya. Kita udah matang. Nah, alam bawah sadar sifatnya tidak rasional dan percaya mentah-mentah. Kalau alam bawah sadarmu itu isinya pahit ya, jangan percaya sama orang ya. Walaupun itu gembalamu, ya tapi memang banyak ya. Sekarang pemimpin agama juga nggak bisa dipercaya ya. Jadi alam bawah sadar ini sebenarnya juga pengingat ya, reminder untuk kita tidak tertipu lagi. Jadi dia selalu mengingatkan kita, mengingatkan. Nah, bahayanya kalau kita tidak bisa membagi ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini daerah ini bakalan kacau. Apa itu? Yang poin yang ketiga nih. Alam bawah sadar kita adalah jalan masuk spiritual ke roh manusia lewat alam bawah sadar. Jadi cara Tuhan untuk membangun benteng di dalam diri kita melalui alam bawah sadar. Begitu juga cara setan membangun bentengnya dia itu di alam bawah sadar kita. Dan saya melihat bahwa ternyata ya gendam, hipnotis, ya semua yang spiritual itu masuknya lewat sini, saudara. Kita lihat gambar di samping ya.
teman-teman udah belajar semua, ada tiga manusia pakai baju hijau itu tubuh, ya. Tubuh dia bisa bercermin melihat tubuhnya sendiri, ya, kelihatan hidungnya, matanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang tengah adalah jiwa manusia, ya. My personality itu di sini ada pikiran, kehendak, dan emosional, ya. Itu ada di tengah-tengah jiwa kita manusia. Nah, sedangkan di kanan itu rohnya, yang warna biru itu rohnya, saudara. Penghubung antara tubuh yang kiri, yang hijau, dengan yang roh adalah yang tengah. Dan jiwa kita, termasuk alam bawah sadar, ada di yang tengah. Nah, seringkali jalan masuk spiritual itu melalui alam bawah sadar. Kita masuk slide berikutnya, pelan-pelan ya belajarnya. Oke. Dampak pola asuh orang tua. Yang sebelah kiri kita lihat ya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, maka ia belajar gelisah. Wah, teman-teman. Coba ya, tadi saya bilang di awal, kalau Roh Kudus menunjukkan sesuatu, Anda catat ya. Karena kita sedang membongkar diri kita nih. Ya. Jangan untuk mencela orang lain ya. Saya di sini pun sebagai guru ya, sebagai pengajar, maka saya mengajak teman-teman untuk lihat yuk. Bukan melihat keluar, tapi lihat ke dalam. Lihat diri kita sendiri ya. Saya sendiri melihat ini, waduh ini banyak banget ya, yang alam bawah sadar saya itu ternyata kacau. Dari mana? Dari dampak pola asuh orang tua. Nih ya, ini bener banget loh. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, maka ia belajar gelisah. Saya itu orangnya gampang banget gelisah. Kenapa? Karena dulu kalau diingat-ingat waktu saya kecil, di dalam rumah saya, di dalam mama sama papa saya itu mereka berantem, menghasilkan ketakutan ya. Mungkin mereka nggak tahu, mungkin mereka nggak sadar ya. Terus kesusahan ekonomi menimbulkan ketakutan. Dan setelah saya besar, alam bawah sadar saya itu sering muncul ketakutan, gelisah. Ternyata dari sini. Nah, jika anak dibesarkan dengan rasa iba, maka ia belajar menyesali diri. Nah, ini rasa iba ini ada baik dan ada tidak baiknya ya. Menyesali diri ini self-guilty. Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, maka ia belajar rendah diri. Ya, loh, anak nggak diajarin untuk belajar rendah diri loh. Enggak. Tapi coba Anda sebagai orang tua ya, olok-olok aja anakmu. Olok-olokin terus. Wah, kamu bodoh. Ah, kamu jelek. Ah, kamu ini. Pelajaran yang dia pelajari secara otomatis rendah diri. Ya, jadi parents ya, orang tua di tempat ini harus hati-hati loh. Anda mungkin nggak mengajarkan, atau mungkin Anda itu, ya Anda sedang marah, Anda sedang jengkel, kan bisa ya tiba-tiba. Tapi yang dipelajari anak Anda, tiba-tiba itu masuk di dalam alam bawah sadarnya, bahaya loh. Kemudian jika anak dibesarkan dengan iri hati, maka ia belajar kedengkian. Ya, sebagai orang tua jangan pernah ya membedakan anak yang satu dengan anak yang kedua. Anda nggak sadar, itu anakmu tiba-tiba bisa belajar kedengkian dengan kokonya, dengan adiknya, dengan abangnya ya. Nah, begitu juga di sebelah kanan. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, maka ia belajar percaya diri. Jadi kita harus mendorong anak kita ya, katakan kata-kata positif. Maka dia belajar untuk percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, maka ia belajar menghargai. Nah, ini ya, di era 90, era 80-90-an, itu berkembang pola pikir yang anak itu harus dikritik terus supaya mereka mencapai kesempurnaan. Oh, ini salah total. Kalau Anda lihat ya, di dalam ilmu bela diri juga itu orang dituntut untuk keras ya, hatinya itu dituntut untuk keras supaya mereka sempurna. Itu bodoh, teori yang bodoh ya. Pada akhirnya orang yang dikritik terus itu nggak akan bisa sempurna, malah menciptakan hati yang penuh dengan retak ya. Ya, jadi kalau dalam satu keluarga minim pujian itu nggak akan ada yang namanya belajar menghargai. Loh, Pak, saya belum berkeluarga, Pak.
ngapain saya belajar ini? Teman-teman Besom banyak yang belum berkeluarga. Sama, saya juga masih single ya. Kenapa kita harus belajar ini? Bukankah kita dulu kita anak-anak dan kita produk dari ini? Ya, belum telat untuk kita belajar ini. Jadi siapa anak-anak di sini? Posisikan itu dirimu sendiri. Coba katakan terhadap dirimu sendiri. Dan kalau Anda memang sudah punya anak ya tambah lebih bagus ya. Ya, wow, Dorothy Noel pernah baca ini. Oke, thank you, Bro Mike. Kemudian lakukan ini kepada pasanganmu. Ya, kalau Anda memang sekarang belum punya anak, lakukan dengan pasanganmu. Lakukan dengan pacarmu, lakukan dengan suami, istrimu, lakukan ini. Lakukan yang kanan. Jangan lakukan yang sebelah kiri ya. Lanjut. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, maka ia belajar mencintai. Banyak rumah tangga absen penerimaan ya. Yang ada kritik terus. Kurang penerimaan. Jadi belajarlah bentuk penerimaan itu seperti apa. Keluarkan melalui kata-katamu. Hai nak, kamu pinter ya. Kita orang tua sangat bangga sama kamu. Percaya saudara, ya memang anak nggak bisa baca isi hatimu. Isi hati setiap orang tua pasti mengasihi ya. Tapi penerimaan itu harus diwujudkan. Ini sama dalam kita relationship ya. Suami istri, pacar dengan pacarnya. Tunjukkan penerimaan. Maka ia belajar mencintai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, ia belajar mengenali tujuan. Ini menarik perhatian saya ya. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, maka ia belajar mengenali tujuan. Wow. Jika anak dibesarkan dengan berbagi, maka ia belajar kedermawanan. Jika anak dibesarkan dengan rasa kejujuran dan keterbukaan, maka ia belajar kebenaran dan keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, maka ia belajar menaruh kepercayaan. Nah, teman-teman, ini saya garis biruin. Kenapa? Untuk anak-anak perempuan ya, ini harus hati-hati. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, maka ia belajar menaruh kepercayaan. Ya, anak laki-laki dan anak perempuan tentunya sama, membutuhkan rasa aman ya, supaya dia bisa menaruh kepercayaan. Tapi anak perempuan itu membutuhkan rasa aman dari lawan jenisnya, jadi dari papanya. Ya, nanti next ya kita akan belajar ya. Usia 3-7 tahun. Anak kecil usia segitu itu harus dibesarkan sama opposite seksnya. Ya, kalau anak laki-laki dia harus dididik oleh ayahnya. Ya, supaya rasa aman muncul, rasa tenang muncul dan lain sebagainya. Harus opposite seksnya. Kenapa? Itu nanti ya selanjutnya. Saya nggak akan bahas banyak di sini. Kemudian jika anak dibesarkan dengan persahabatan, merasakan kasih, maka ia belajar menemukan cinta dalam hidup. Nah, ini parah ya, teman-teman. Kita harus lihat ya. Kita itu ke gereja setiap minggu belajar firman, tapi belajar ininya nggak ada. Makanya saya bisa katakan, kita ini semua di sini jago matematika. Waduh, kalau bisnis ya, cari cuan jago. Semuanya jago. Persentase, kali-kalian ya, semuanya. Bahkan kita belajar sin kostan ya. Waduh, yang nggak berarti buat kehidupan. Serius. Nggak berarti buat kehidupan. Tapi kita nggak belajar tentang ini yang justru merusak kehidupan. Kita belajar matematika itu 10-15 tahun lebih. Kita belajar ilmu ini ya, 1 tahun aja belum tentu loh. Makanya nggak heran, area-area yang kita nggak kuasai, area-area yang kita tidak belajar, ini setan masuk di sini. Hancur total. Keluarga-keluarga kalau sudah hancur, maka keturunannya, anak-anaknya akan hancur total. Nggak heran, produk-produk yang akhir zaman ini ya, hancur total. Akibatnya apa? Bunuh diri makin menambah. Akibatnya apa? Luka demi luka, ketemu luka. Orang terluka, kawin dengan orang terluka. Menghasilkan anak-anak yang luka kuadrat. Kalau ada ini, produknya apa? Kriminal, bunuh diri, gila. Ya. Dan inilah pelayanan saya, memang membebaskan tawanan ya. Jadi selamat ya, Anda tidak kebetulan ada di kelas ini ya. Sebelum Anda membebaskan orang lain, bebaskan dirimu sendiri. Katakan amin. Ya, sunyi sepi di sini ya. Ya, pasti tidak ngantuk ya, teman-teman. Amin. Oke. Banyak orang ya, saya akan bahas lebih dalam lagi. Jika anak dibesarkan dengan persahabatan,
atau merasakan kasih ya, maka ia belajar menemukan cinta dalam hidup. Akhir-akhir ini kita membaca tentang gadget ya. Anak-anak itu supaya diem, makannya supaya enak, dikasih gadget. Betul nggak? Dan orang-orang bilang, nanti berbahaya gadget ini. Sebenarnya bukan gadgetnya yang berbahaya. Tapi ketika fungsi ikatan batinmu dengan anak tergantikan dengan gadget, maka engkau kehilangan karakter anakmu. Maka engkau kehilangan investasi yang terbesar sama anak kecil itu adalah kedekatan batin. Nah, kalau itu udah digantikan dengan suster, itu digantikan dengan gadget, ya maka engkau kehilangan anakmu sebenarnya. Nggak heran anakmu itu tiba-tiba nanti gedenya. Loh, ini anakku, perasaan aku besarkan dengan kasih. Aku bekerja setengah mati cari uang untuk anak. Kenapa anaknya bertumbuhnya berbeda? Ya, Kak, saya bisa katakan karena tidak ada hubungan persahabatan, ikatan batin, ya. Hati ke hati, ya. Pada waktu makan, kita tanya, hai nak, gimana kabarmu, dan lain sebagainya. Ini loh, ikatan batinnya. Kalau anak Anda tidak merasakan kasih yang seperti ini, maka di dalam besarnya nanti, ya dia mencari kasih itu di yang lain. Orang ini bisa bucin, ya, budak cinta. Orang ini menjadi people pleaser, ya, berusaha menyenangkan orang lain. Karena apa? Semasa kecil dia absen. Semasa kecil Anda memang mencukupi kebutuhan biologisnya, uang, makanan, dan lain sebagainya. Tapi kebutuhan jiwanya Anda tidak pernah sentuh. Oh, ternyata di sini. Wah, Yosua bagus banget menjelaskannya ya. Karena saya korban ini, saudara. Ya, setiap dari kita yang pernah merasakan, setiap dari kita yang pernah mengalami, kita punya otoritas untuk membebaskan orang-orang di area yang sama. Katakan amin. Ya, jadi mulai dari sekarang praktekkan sama anakmu, praktekkan dengan pasanganmu, praktekkan dengan dirimu sendiri. Katakan bahwa engkau dikasihi. Ini area-area alam bawah sadar, saudara. Jadi dampak pola asuh ini berdampak sangat luar biasa terhadap alam bawah sadar kita. Nah, berikutnya yang warna biru. Jika anak dibesarkan dengan ketentraman, maka ia belajar berdamai dengan pikiran. Ini kenapa saya kasih garis biru. Karena ini dari sini munculnya self-guilty, ya. Perasaan bersalah yang berlebih gitu kan. Kemudian setan masuk berupa intimidasi, ya. Self-guilty kita itu bukan lagi positif, ya. Makanya kita lihat ya, kadang saya dulu pernah loh, kalau saya marah dengan diri saya sendiri, saya pukuli diri saya sendiri gitu. Kayak seakan-akan kamu tuh bodoh banget sih, Yosua kamu tuh tolol banget sih gitu. Marahnya tuh sedemikian. Kenapa? Karena pada waktu kita kecil kita nggak diajarkan bagaimana tentram. Jadi untuk membuat kita ini terkondem, ya, kita ini merasa bersalah. Untuk bisa menebus rasa bersalah itu kita mukul diri kita sendiri, kita jambak diri kita sendiri. Dan kalau itu diteruskan, ya, ini ilmu pengetahuan yang berkata bahwa penyakit dengan imunitas kita, ya, itu muncul. Apa penyakitnya namanya? Kok saya tiba-tiba blank? Autoimun. Ya, thank you. Teman-teman tahu ya, autoimun ini ya, sampai sekarang nggak ditemukan penyebabnya apa. Dan itu menjangkiti banyak orang-orang. Sekarang autoimun itu. Ternyata setelah dipelajari secara jiwanya ya, orang-orang autoimun ini punya kebiasaan self-guilty-nya tinggi. Ingat ya, tadi alam bawah sadar kita nggak bisa membedakan mana realitas dan tidak. Begitu juga sel darah putih kita. Ini adalah pasukan ya, terhadap bakteri, terhadap sistem imun, sistem kekebalan tubuh kita. Pada waktu kita nyalahkan diri kita pukulin diri kita, ya, kita jambak diri kita waktu kita ngelakuin kesalahan, itu tiba-tiba sel sistem kekebalan tubuh kita menyerang diri kita sendiri loh. Jadi bayangin betapa ini berbahayanya kalau dibiarkan terus-menerus ya, diri kita melawan diri kita sendiri. Ternyata masalahnya sepele. Selama kita kecil nggak ada ketentraman. Nah, kalau orang tua berantem terus, ya, ditambah lagi kesusahan ekonomi, nggak ada firman Tuhan, ini yang paling penting, firman Tuhan. Maka bagaimana mungkin seorang anak itu bisa belajar berdamai dengan pikiran? Karena kita melihat, kita meneladani apa yang kita lihat. Yang kita lihat orang tua berantem, ya, lempar-lemparan piring, pakai kata-kata yang kotor, ya. Itu nggak bisa tentram di dalam hati anak-anak. Maka itu terbawa sampai besar. Tiba-tiba ya, setelah kita besar itu ya, kita. Ada saat ada kalanya ya perasaan kita tiba-tiba memenuhi diri kita.
Ada saatnya tiba-tiba kita itu ngerasa kayak cemas, gelisah, khawatir ya. Ya. Semoga Anda belajar sesuatu dari sini ya, pola asuh ya. Nah, kita udah tahu sama-sama ya prinsip dari elephant rope ya, tali yang mengikat gajah. Thailand untuk menjinakkan gajah-gajah sirkus itu ya, diambil dari hutan. Gajahnya diambil dari hutan dari kecil, teman-teman ya. Mereka dirantai dengan rantai ya. Jadi mau lari jatuh, Kenapa? Karena ada rantainya. Nah, itu dibiarkan bertahun-tahun seperti itu sampai mereka sudah terbiasa dengan rantai itu ya. Setelah mereka besar, rantainya itu diganti dengan tali rafia atau cuman tali yang ya elah, cuman gajahnya itu bersin aja, itu tali udah bisa copot gitu ya. Nah, tapi anehnya gajah itu tetap di sana. Talinya cuman seutas ya. Bagi gajah itu cuman kayak benang gitu ya. Nah, kenapa dia tetap di sana? Nah, ini karena alam bawah sadarnya sudah terbentuk seperti itu jadi gajahnya nurut banget ya. Gajahnya nurut banget gara-gara ini. Nah, ini sama. Alam bawah sadar kita yang sudah terbentuk sedemikian membentuk kita ini seperti ini. Kerasnya ya keras, ya. Pahitnya ya pahit. Ternyata prinsipnya kayak gini. Nah, puji nama Tuhan, hari ini Anda ada di kelas ini, artinya Anda siap dibebaskan. Oke? Amin. Coba cek, saudara. Renungkan dalam-dalam, di dalam hatimu ya. Mana kondisi pikiranmu sekarang? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri ini selalu curiga. Ada orang berbuat baik pun curiga. Ini orang jangan-jangan ada maunya nih sama gua nih. Atau Anda khawatir, cemas, ya. Khawatir bulan depan gua mau makan apa, tahun depan anak gua mau makan apa, gua udah usia segini belum punya pasangan hidup, gimana nanti, dan lain sebagainya. Atau Anda sedih, pahit ya. Secara naluri itu diri kita ini gampang banget sedih, gampang banget nangis. Udah kayak gitu dengerin lagu-lagu melo lagi gitu ya. Udah lingkaran setan. Kemudian yang lain lagi pikiran negatif mulu ya. Puji Tuhan, Hangga ya kanan tapi belum sempurna dalam proses. Amin. Ya. Ada orang itu yang pikirannya negatif melulu loh. Ya. Walaupun di sekitarnya itu kejadian yang sedang terjadi itu benar-benar positif, benar-benar sukacita. Tapi dia negatif melulu. Selalu bisa menemukan alasan untuk menjadi negatif. Wah, ini bertobatlah. Ya. Kemudian ya, takut sering menguasai. Nggak heran, saudara. Kalau Anda udah punya selalu curiga, punya khawatir, punya sedih, itu maka pikiranmu pasti takut. Selalu takut. Ya. Kemudian kalau sudah takut, dan semua pikiran yang di atas, itu biasanya muncul mudah marah. Bahkan hal sepele marah. Nah, kalau semua pikiran ini Anda punya, itu Anda akan dirubah menjadi pribadi yang egosentrisnya tingkat tinggi. Anda nggak sadar, diri Anda ini diubah menjadi monster. Monster yang apa-apa tentang dirimu, apa-apa tentang dirimu, apa-apa tentang dirimu. Dan kalau engkau bertuhan, engkau memang menyembah Yesus, tapi sebenarnya yang engkau sembah adalah dirimu sendiri. Engkau datang ke Kristus, engkau datang ke Yesus untuk meminta sesuatu yang menyenangkan dirimu. Kalau sudah begitu, siapa yang menjadi Tuhan? Diri sendiri. Tuhanmu sebenarnya dirimu sendiri. Entah perasaanmu, supaya perasaanmu tenang, supaya perasaanmu senang, supaya perasaanmu enak. Dan ini seperti lubang hitam, saudara. Mau diberi kayak gimana pun, nggak akan pernah puas. Wow, ngeri, saudara. Ngeri banget. Nah, kontras banget dengan yang sebelah kanan ya. Yang di sebelah kanan ini aman ya, ngerasa aman. Nah, aman itu bukan berarti semua sekitarnya aman ya. Orang bisa aman loh, walaupun di depan mata kita cicilan ini nunggak ya. Orang bisa ngerasa aman ya, walaupun lagi diselingkuhi dengan pasangannya. Jadi ini bukan berbicara lingkungan kita, sebenarnya ini di dalam hati kita. Tenang, tentram, sukacita, bahagia, optimis. Dalam kondisi terburuk pun kita bisa menemukan alasan untuk bisa tetap positif ya. Mengendalikan takut.
Bisa mengendalikan takut ya. Takut itu bisa muncul kapanpun, saudara. Ya, kita yang udah berpasangan ya, tiba-tiba kan sering muncul, wah, jangan-jangan nanti pasanganku direbut nih. Ya, kan bisa tiba-tiba bisa muncul kayak begitu. Pikiran-pikiran itu ya. Nah, kita harus punya kendali. Jadilah yang sebelah kanan ya. Kendalikan rasa takut. Kendalikan emosi ya. Mengendalikan emosi, bisa sabar. Nah, orang-orang yang sebelah kanan ini udah jelas. Ini kristosentris. Pusatnya kepada Kristus. Kalau pusatnya kepada Kristus, acuannya itu pasti firman Tuhan. Kalau hidup Anda minim dengan firman Tuhan, ya mungkin Anda hafal firman Tuhan, tapi kalau patokannya yang Anda percayakan sungguh-sungguh bukan firman Tuhan, saya bisa katakan, pasti hidup Anda pasti yang di sebelah kiri. Dan kalau hidup Anda yang di sebelah kiri, ya, Anda mulai dari sekarang ambil keputusan. Firman Tuhan menjadi pedoman hidupku. Firman Tuhan, saat takut datang, ya. Firman Tuhan bilang apa tentang ketakutan ini? Saat curiga datang, saat kepahitan datang, ya. Firman Tuhan bilang apa seperti ini? Saya yakin dan percaya Anda akan berubah dari yang sebelah kiri menjadi yang sebelah kanan. Katakan amin, saudara. Amin. Tidak mungkin Anda bisa ada di sebelah kanan. Kalau firman Tuhan tidak Anda renungkan, tidak Anda makan, nggak menjadi pedoman dalam hidupmu. Ilmu psikologi tidak bisa menyelesaikan ini. Saudara, saya pelayanan di rumah sakit jiwa itu lama, saudara. Pelayanan saya membebaskan orang-orang tertawan di pikiran, di jiwanya, dan lain sebagainya. Makanya kalau Anda lihat ya, spesialisnya saya itu di sini. Dan ketika saya ke rumah sakit jiwa, itu nggak kurang orang-orang yang pinter, saudara. Orang-orang yang jago psikologinya. Dan tetap, orang-orang gila tetap gila. Mereka cuma dikasih valium, mereka cuma dikasih penenang syaraf, mereka dikasih penenang, tapi akarnya nggak bisa. Kenapa? Yang bisa menyembuhkan manusia ya penciptanya. Maka ilmu biologi, ilmu-ilmu yang diterapkan oleh dunia nggak akan bisa menyembuhkan secara total. Cuman firman Tuhan. Jadi sekarang, saudara, pilihlah, katakan kepada dirimu. Mungkin engkau sekarang ada di sebelah kiri, tapi katakan sama dirimu, aku mau berubah di sebelah kanan. Cara satu-satunya cuman firman Tuhan. Nah, kalau tadi kita udah lihat bedanya kiri sama kanan, ya, yang sebelah kiri ini, bagi saya itu bukan pikiran. Ini ya, pikiran kita ya. Pikiran kita ini, kalau dipenuhi sakit hati, cemas, khawatir, itu lebih mirip tempat sampah. Ini gambaran ya, gambar sebelah kiri ini cocok dengan kita ya. Kita sering ngomong, ini pikiran loh, bukan tempat sampah loh. Dilarang buang sampah di tempat sini ya. Tapi pada kenyataannya sama kayak gambar itu ya. Itu saya heran, saudara. Pada bisa baca kagak ya? Dilarang buang sampah di sini. Malah banyak tempat sampah. Kadang fenomena yang aneh ya. Sampai orang tulis ya, yang kencing di sini adalah anjing gitu kan. Tetap bau pesing loh. Jadi anjing-anjing ternyata kencing di situ semua. Ya tapi ini lucu ya. Teman-teman mulai sekarang benar-benar kendalikan pikiran kita ini. Jangan mau dijadikan tempat sampah. Harusnya seperti apa? Seperti kanan ya. Saya tidak menemukan gambaran yang bisa pas ya dengan pikiran yang dikuasai oleh firman, maka saya taruh yang kanan ini ya. Kita itu hamba. Ya. Pada saatnya nanti kita akan kembali kepada raja kita. Apakah kita akan dikasih mahkota? Apakah kita selama hidup kita firman Tuhan yang kita ikuti, firman Tuhan, maka otomatis ya. Saya mau bilang ya, kehebatan hamba Tuhan siapapun tanpa dilandasi firman Tuhan nggak ada kuasa. Tidak ada kuasa dari, bahkan saya ngalami, saudara. Saya melayani orang gila, banyak banget yang sembuh, saudara. Orang-orang yang punya konflik apapun itu banyak yang sembuh. Semuanya oleh firman Tuhan. Kita lihat ya, pikiran yang dimenangkan oleh firman, pikiran yang dimerdekakan oleh firman itu mulia, adil, suci, kudus, ya seperti gambaran yang di kanan ini. Nah, coba pikirkan, apa yang terjadi bila ABS, alam bawah sadar, dipenuhi oleh yang kiri dan kanan?
Pelajaran ini membongkar detail, saudara, supaya Anda itu tidak ditipu lagi sama setan. Coba bayangkan kalau di sebelah kirimu, alam bawah sadarmu yang terbentuk selama puluhan tahun, penuh dengan luka batin, penuh dengan trauma, maka nggak heran itu jadi tempat sampah. Bila pikiran menjadi tempat sampah, tidak heran berbau busuk, mengundang lalat dan penyakit. Pernah ya Anda ngobrol sama orang ya, cuman butuh 10 menit untuk bisa tahu alam bawah sadar seseorang. Apalagi kalau saya sudah pengajar ya, spesialis di bidang ini teman-teman ya. Kita itu punya ketajaman roh ya. Ketajaman roh itu Tuhan akan asah di area ini. Ketika pikiranmu itu benar-benar dengan sadar, engkau taruh kepada firman Tuhan, maka engkau bisa lihat. 5 menit saya ngobrol sama orang, saya bisa lihat kurang lebih dalam-dalamnya dia, isi-isinya dia itu kayak gimana. Apa yang diproyeksikan pikirannya, apa yang dikejar oleh hatinya, keinginan hatinya ya, itu kelihatan semua. Nah, kalau alam bawah sadar seseorang itu berbau busuk, pasti mengundang lalat dan penyakit. Dan saya mau tanya, orang-orang yang pikirannya itu bagaikan tempat sampah, cocok nggak di surga? Coba jawab dong, teman-teman. Enggak. Cocok nggak pikiran kita yang kayak tempat sampah ada di surga? Tidak cocok. Nggak cocok. Ya. Nah, jadi ngeri ya. Berapa banyak? Berarti bahkan orang-orang yang ke gereja, bahkan hamba Tuhan sekalipun ya. Kalau orang-orang yang seperti ini bisa ke surga, ya, apa bedanya surga dengan dunia yang sekarang ini? Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, saya percaya. Tapi orang-orang yang sebelah kiri ini, saya curiga Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Tadi udah kita belajar ya, Tuhannya adalah diri Anda sendiri. Makanya puluhan tahun hidup Anda seperti ini. Puji Tuhannya hari ini kesempatan Anda untuk bertobat. Amin. Ini adalah berobat jalan yang paling kuat, saudara. Karena saya belum pernah lihat orang yang menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Kristus, hidupnya masih muter-muter aja di situ. Enggak, saudara. Saya bukti nyatanya. Waduh, monster yang ada di dalam diri saya, kejelekan yang ada dalam diri saya, sampah-sampah di dalam pikiran saya itu, waduh, orang-orang yang mengenal saya di sini mungkin tahu ya. Saya berubah total, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan yang mengubahkan. Nah, inilah tujuan musuh. Ini ya, perhatikan baik-baik ya. Inilah tujuan musuh, membuat pikiranmu jadi tempat sampah. Kenapa? Ini copy paste. Kopas dari hatinya. Hatinya siapa? Hatinya setan. Menjadikan kita budaknya. Anda tahu isi hati setan? Musuh kita itu. Isi hatinya itu penuh dengan luka, penuh dengan kecewa, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian. Makanya dia disebut sebagai bapak dari segala pembunuh, pembinasa, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang-orang yang ngakunya Kristen, tapi pikirannya penuh dengan hal-hal ini, lebih cocok bapaknya siapa? Jangan bilang Yesus Kristus bapakmu. No. Anda nggak mirip dengan Yesus Kristus. Wow, ini adalah pikiran yang mengubahkan, saudara. Kalau selama ini engkau diperalat oleh setan, dia pindahkan pikirannya kepada engkau, maka kamu itu jadi bidaknya setan. Jangan bilang kamu pelayanan. No, engkau nggak pelayanan. Sembuhkan dulu lukamu, baru engkau melayani. Sekali lagi, dengan kasih Kristus sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, sembuhkan dulu lukamu, sembuhkan dulu dirimu, baru engkau bisa berhak ngomong engkau pelayanan. Karena kalau enggak, ya, pikiran-pikiran setan, engkau itu jadi alatnya setan. Nggak heran engkau ke area A, ke komunitas A, bentrok lagi di situ. Engkau ke area B, bentrok lagi di situ. Masalahnya bukan di lingkungannya, masalahnya adalah di dirimu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Ya, hati-hati saudara. Hari ini saya percaya banyak pikiran yang dibebaskan. Ya. Apa yang Tuhan mau? Nah, yang kanan ini nih. Kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan jiwa.
Nah, orang yang merdeka, merdeka dari luka batin, merdeka dari trauma, merdeka dari apapun yang ada di alam bawah sadarnya, itu ya, cakap hatinya dan perilakunya. Saya sendiri ngalamin ya, dulu dengan yang sekarang, aduh saudara, bahagia banget. Kalau yang dulu saya yang di sebelah kiri itu ya, mungkin ya secara hitungan kalkulasi jasmani ya, mungkin umur 50 pasti mati. Kenapa? Darah tinggi, ya, bisa jantung, bisa macam-macam. Ya, orang yang sedih bisa autoimun dan lain sebagainya. Karena pikiran kita yang mendatangkan lalat, ya, mendatangkan bau busuk, pikiran kita yang mendatangkan sakit penyakit. Tapi yang kanan ini, saudara, ketika pikiran kita dimerdekakan, ya, itu bisa senyum-senyum sendiri, bisa sukacita, ya. Kita bisa menjadi konselor. Orang lain yang punya masalah sama kita, cerita sama kita bisa loh membebaskan mereka loh. Jangan sampai ada orang datang konseling sama kita ya. Dengar sama kita ngelihat, ya elah, Yosua masalahnya lebih banyak dan orangnya lebih madesu ya. Masa depan suram ya. Orang malah bisa bunuh diri gara-gara ngelihat kehidupan kita. Jangan sampai orang melihat kehidupan kita dan mereka menyimpulkan, iya, Tuhan itu nggak ada. Wow. Jadilah pribadi yang dimerdekakan. Amin. Mulai hari ini, orang melihat diri Anda ya, Anda yang hadir di Zoom ini, ya, orang melihat Anda dan orang bisa berkata, masih ada kesempatan buat saya. Saya ini rusaknya kayak gimana pun masih ada kesempatan. Amin. Nah, orang yang sudah merdeka, cakap hatinya dan perilakunya sangat menarik perhatian, saudara. Ya, aromanya itu sedap, ya. Kita tuh jadi kepengen nempel sama dia terus, betul ya? Nah, cocok nggak orang kayak gini di neraka? Nggak cocok, saudara. Itu neraka bisa silau semua, karena cahaya kemuliaan dari firman Tuhan, dari Tuhan ada di dalam diri Anda. Ayo, kita menang. Inilah tujuan umum Tuhan dalam hidup orang percaya. Menjadikan kita alat pilihan di tangannya, menjadi pembebas tawanan. Wah, Anda lihat ya, betapa pikiran ini penting banget. Ada perlombaan di akhir zaman ini. Pikiran-pikiran kita ini mau diberikan kepada setan, jadi alatnya setan, atau mau dipakai menjadi alatnya Tuhan. Kemarin kita belajar ya, kenapa sih Tuhan menciptakan pikiran kita? Supaya pikiran kita ini jadi alatnya Tuhan. Membawa kerajaan sorga di bumi, butuh pikiran-pikiran yang diserahkan kepada Kristus. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Anda semua yang ada di Zoom ini, Anda punya tujuan Kristus dalam diri Anda. Tidak akan bisa tercapai kalau pikiranmu jadi tempat sampah setan. Oke. Nah, kita masuk nih kepada ayat favorit kita. Jadi tadi kita belajar pedang kita adalah firman Tuhan. Senjata kita itu firman Tuhan, saudara. Makanya pada waktu Tuhan Yesus dicobai, ya, ada tertulis. Dia menjawab pencobaan setan itu dengan firman Tuhan. Ya, inilah. Firman Tuhan adalah pedang kita, cukup kuat, saudara. Sangat kuat untuk mematahkan, untuk mengalahkan apapun. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Ada 3 hal di sini, saudara. Kita bedah di sebelah kanan ya. Jadi, alam bawah sadarmu harus mematahkan siasat, hikmat, mitos, tahayul yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ini kita mulai nih ya. Membebaskan alam bawah sadar kita ya. Caranya kayak gimana? Firman Tuhan katakan, engkau punya kontrol kan terhadap 10% alam sadarmu kan. Nah, ini kuasai. Dengan cara apa? Semua hal yang masuk di pikiran kita, kalau ini bukan dari firman Tuhan, kebaskan. Patahkan siasat, hikmat, mitos, tahayul yang bertentangan firman Tuhan. Yuk, saya minta Anda buka mic. Contoh ya. Saya akan kasih contoh dan Anda coba sebutkan ya. Apa sih yang biasanya sering masuk di dalam pikiran kita? Contoh ya, kepercayaan yang salah misalnya. Kepercayaan yang salah ini apa contohnya? Mitos-mitos tahayul ya.
Oh, orang yang kebetulan keluarga kami habis berduka ya, baru berduka ya. Itu ada pikiran yang kayak gini. Dalam 40 hari, rohnya masih ada di dalam rumah. Nah, yang kayak gini-gini ini racun, saudara. Firman Tuhan ngomong apa? Orang setelah meninggal, rohnya dalam penantian. Entah dia ada di Hades atau di Firdaus, menantikan untuk ke surga atau ke neraka. Nah, kalau kita percaya hal-hal yang kayak gini ya, mulanya masuknya di alam sadar, kemudian masuk ke alam bawah sadar. Nah, ini menimbulkan tipuan-tipuan. Apalagi contohnya? Contoh lainnya, misalnya, oh dasar nih, memang Yosua ini suku bangsa ini nih. Nah, suku bangsa ini, labeling ya, stigma yang diberikan. Oh, memang kalau suku bangsa ini pasti begini. Nah, patahkan setiap siasat, hikmat, mitos, tahayul yang bertentangan dengan firman Tuhan. Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Korintus. Karena apa? Zaman dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya sama. Ada pertempuran di medan kebalik-balik. Ada pertempuran di pikiran kita, saudara. Medan tempur itu di pikiran kita. Jadi cara yang pertama kali kita harus patahkan siasat ini. Coba yuk, teman-teman, contohnya apa ya? Pikiran-pikiran yang selalu kadang muncul ya, dan itu salah. Boleh? Oke. Bawa beras manyu atau jimat dalam perjalanan. Ya. Apa yang kita percayai dan itu salah. Itu melekat di alam sadar dan turun menjadi program di alam bawah sadar. Nah, kemudian apa? Merubuhkan kubu atau benteng yang dibangun atas kesombongan manusia dengan kebodohannya, ingin menjadi Tuhan. Area alam bawah sadar. Tolong di-mute yang lain. Setelah kita menguasai alam sadar kita ya, alam sadar kita ini ya, kecuali kita tidur, kita masuk ke alam bawah sadar, betul ya. Maka sekitar berapa jam? 16 sampai 18 jam kita ini sadar, alam sadar kita ini ayo, jangan biarkan setan taruh sampah, kepahitan atau apapun ya. Bebaskan. Nah, kemudian yang berikutnya, merubuhkan kubu. Ini kita bicara tentang alam bawah sadar. Kalau Anda sudah terlanjur alam bawah sadarmu itu seperti yang tadi kita pelajari di sebelah kiri, rubuhkan. Kita akan lihat nanti ya, masuk lebih dalam bagaimana cara merubuhkannya. Kita lihat ya ayatnya ya. Coba kita telaah nih. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Siapa yang membangun di sini? Kubu ini ya. Benteng ini ya, yang menjajah diri kita ini, siapa yang membangun? Kalau menurut ayat ini? Iblis. Bukan. Merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah, keangkuhan manusia ini kita bisa tafsirkan sebagai kebodohan manusia karena kurang pengenalan akan firman Tuhan. Nah, itu tadi loh, rangkaiannya. Kita mendengarkan kata-kata, pikiran kotor, pikiran najis, pikiran apapun masuk ya. Kemudian kita terima mentah-mentah, itu terbangun di alam bawah sadar kita. Nah, yang membangun siapa? Bukan setan. Jangan katakan itu dari setan. Setan cuman kasih pikirannya. Kita bisa menolak atau kita bisa menerima. Nah, kalau kita menerima, maka kita akan membangun. Ini alam bawah sadar kita sedang dibangun. Apa yang dibangun? Benteng penjajah. Benteng yang menjajah kita dari dalam. Isinya bisa luka batin, isinya bisa trauma demi trauma. Nah, Paulus katakan, mari kita merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Pada intinya, secara natural, kita itu nggak suka firman Tuhan loh. Kita suka dengan apa yang diri kita ngomong. Kita suka dengan apa yang mungkin turun-temurun orang tua kita ngomong. Mitos-mitos yang sudah kita percayai ini harus dirubuhkan. Ya, pengalaman-pengalaman selama puluhan tahun ya, trauma-traumamu selama puluhan tahun itu harus dirubuhkan. Nah, berikutnya caranya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Area mana ini? Area alam sadar.
yaitu menawan dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi saring pikiran kita. Saudara, ini saya praktekkan, saudara. Ketika pikiran sedih tiba-tiba muncul dalam diri saya, ya, setan tuh sering ngomong, lu usia udah 36 tahun, pasangan hidup belum punya, mau punya anak umur berapa lu? Udah tua anak lu ntar ini. Gitu kan. Kemudian, kalau dulu saya langsung bad mood tuh. Dari pikiran kayak itu tiba-tiba bad mood gitu kan. Nah, kalau sekarang saya proses di pikiran saya, menikah cuma sekali, lebih baik telat, tapi indah menciptakan surga di bumi daripada cepat-cepat, betul ya? Dan kemudian saya bisa membungkam loh omongan-omongan itu. Contoh lain lagi ya, pikiran-pikiran najis ya. Ya, Anda tahu ya, kita belak-belakan aja di sini semua udah besar ya. Pikiran najis ya, pikiran seksual, pikiran cemar, itu kan setan sering kali ngancapkan ya. Wow, TV ini ya, ada orang yang kurang pakai pakaian ya, tiba-tiba pakaiannya tuh, ya kita nggak ngarepin, tiba-tiba kita ngelihat pakaian yang belahan dadanya bisa kayak gitu. Itu kalau kita buahi pikiran itu ya, kita cerna, bisa masturbasi atau pornografi. Baik Anda yang masih single atau Anda yang sudah menikah ya, harus hati-hati loh. Setan itu caranya lihai banget, pinter banget. Nah, kalau udah kayak gitu, gimana caranya, saudara? Gimana cara saya bisa menang ya terhadap dosa masturbasi, terhadap dosa-dosa yang mencengkram ya? Itu dengan menawan dan menaklukkan kepada Kristus. Wah, saya terbebas, saudara. Dan saya mau katakan itu merdekanya minta ampun ya. Masih bisa datang nggak pikiran najis, pikirannya itu? Bisa banget, saudara. Tapi kita punya kontrol 24 jam loh. Kelemahan setiap para lelaki. Ya, para laki-laki katakan, ya nggak boleh ya. Memang ini kelemahan kita ya, laki-laki ya. Pikiran kita. Ilmuwan itu bilang ya, kalau dibedah, memang pikiran kita itu ya, secara natural memang memikirkan seks ya. Itu kata manusia. Tapi di dalam Tuhan, no. Setiap saat, setiap waktu kita punya contoh yang ya, ada Yusuf digoda tante Potifar ya, cantiknya minta ampun itu ya, tetap tidak tergoda ya. Ada Paulus dan ada banyak sekali. Jadi kita harus kiblatnya kepada firman Tuhan dan orang-orang yang sudah hidup di dalam firman Tuhan. Jadi ini penting, saudara. Tiba-tiba setan bisa ngomong, jualan, saya kan jualan online ya, saudara. Jualan ini nggak laku 2 hari. Gitu. Tiba-tiba setan ngomong loh, mati nih. Gimana nih bulan depan nih? Mati nih. Gimana tahun depan nih? Wah, setelah saya ngerti pelajaran ini, saya kebaskan debu. Setan, diem lu. Firman Tuhan bilang, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bulan depan ada kesusahannya dan ada berkatnya sendiri. Nah, setan ini pinter. Memang kalau dia nggak jahat, namanya bukan setan ya. Harus hati-hati, saudara. Ini loh, kuncinya di sini. Kita baca sama-sama yuk, dalam hati ya. Menawan dan menaklukkan kepada Kristus. Yuk, Anda baca dalam hati. Semoga ini menjadi pedoman Anda ya. Sekali lagi kita baca. Menawan dan menaklukkan kepada Kristus. Ingat saudara, alam bawah sadarmu mau rusaknya kayak gimana pun nggak masalah. Selama engkau bisa kontrol alam sadarmu ya, engkau pemenang. Dan kontrolnya dengan firman Tuhan. Saudara, saya akan kasih contoh lagi ya. Tuhan itu ngingetin saya, dalam pelajaran demi pelajaran ini, Roh Kudus itu ngasih ketajaman demi ketajaman. Saya dulu suka belajar tentang ISIS ya, tahu ya, teroris ya. Mereka itu pernah main seks dengan keledai. Jadi Amerika pada waktu dulu berpatrol ya, mereka itu pakai helikopter dengan penglihatan malam, night vision kamera ya. Jadi malam-malam helikopter ini terbang di atasnya ISIS ini ya untuk memantau itu ya. Nah, mereka pakai kamera mode malam, itu perkiraan jam 12 malam mereka terbang ya. Jadi nggak terdeteksi. Suaranya itu senyap ya helikopternya itu. Apa yang sedang dilihat tentara Amerika? Itu benar-benar loh jijik banget ya. Jadi pasukan-pasukan ISIS ini mereka sedang menyodomi binatang, saudara. Seketika waktu saya melihat ini di YouTube ya, seketika itu Roh Kudus ngomong sama saya. Ketika alam sadar kita tidak kuasai, ini manusia sudah jadi kayak binatang, saudara.
Maaf sekali lagi. Ini termasuk para LGBT. Alam sadarnya itu udah nggak berkuasa. Sehingga apa? Laki bisa dengan laki. Perempuan bisa dengan perempuan. Dan manusia bisa dengan binatang. Apa yang ada di pikirannya? Nggak penting itu siapa. Yang penting kenikmatan seksual aku dapatkan. Saudara, kalau Anda terlibat di dalamnya, bertobat. Sekali lagi bertobat. Ini adalah kebencian di mata Tuhan, saudara. Ketika alam sadar kita ini tidak berkuasa, ya, prefrontal cortex ini, ya, alam sadar kita ini sudah mati. Ya. Makanya kalau kita lihat, ya, ada orang-orang ya yang masuk di berita kan ya, laki-laki tiba-tiba turun dari motor, dia menunjukkan kemaluannya. Ini sudah mati sini. Alam sadarnya itu udah dikuasai sedemikian rupa oleh alam bawah sadarnya. Tentang apa? Tentang kenikmatan seksual dan lain sebagainya. Ini nggak heran, saudara. Maaf ya, mohon maaf ya. Kita udah dewasa semuanya di sini. Kita tahu ada pepatah yang berkata, laki-laki yang sudah melihat ada lubang semuanya disikat, itu udah jijik seperti binatang. Ini tujuan setan, saudara. Bagaimana dia merusakkan pikiran kita dari dalamnya. Dan orang-orang yang seperti ini, saudara, itu mendekati kegilaan. Ya memang sudah gila sebenarnya. Ada penyimpangan. Dan bayangkan, ya, Kristen nggak Kristen, kaya miskin, semuanya bisa punya hal-hal yang kayak gini. Betapa mengerikan, saudara. Dan betapa pentingnya kita menguasai pikiran. Ya. Oke, kita next slide. Rick, tolong kalau udah habis waktunya dikasih tahu ya. Saya punya 5 menit lagi. Cara kerja alam bawah sadar, ya. Nah, ini yang dimerahin ini teksnya, ini penting, saudara. Apa yang dicari, apa yang penting, apa yang membuat bahagia, dan seringkali ini adalah berhala di dalam diri kita. Ini akan menjadi fondasi alam bawah sadar. Jadi apa yang saya pentingkan itu secara nggak sadar, saudara, itu menjadi fondasi ya. Kita lihat ini ada rumah di sebelah kanan. Fondasi itu yang bagian bawah ya, pasti ya dicor, beton dicor, kemudian dikasih tulangan-tulangan dan lain sebagainya. Saya nggak terlalu tahu ya. Tapi fondasi ini paling penting, saudara. Kemudian di atasnya ada tiang penyangga, kemudian ada ahli bangunan ya, kuli-kulinya itu ya. Nah, kuli-kulinya itu pikiran sadar. Dia yang membangun. Itu adalah pikiran sadar ya. Nah, kemudian segala hal berikutnya menjadi tiang penyangga dan bangunan utuh. Jadi, fondasi alam bawah sadarmu itu apa sih? Alam bawah sadarmu itu berbicara tentang apa sih? Biasanya itu adalah hal-hal yang paling kau impi-impikan. Itu adalah hal yang kau merasa penting. Itu adalah hal yang kau kejar di muka bumi ini. Itu menjadi fondasi alam bawah sadar. Dan kalau itu bukan Tuhan, kalau itu adalah harga diri mungkin, kalau itu adalah cinta, maka dirimu itu, seluruh dari dirimu, pengejaran hidupmu itu akan mengejar cinta terus. Dan kalau engkau orang yang seperti ini, engkau punya pacar pun, engkau akan jadi budak cinta. Engkau akan posesifnya minta ampun. Kenapa? Karena fondasi alam bawah sadarmu adalah ini. Engkau nggak sadar ya, semasa kecil pola asuh itu tidak memberikan rasa cinta, maka kosong dalam dirimu. Ini saya alami, saudara. Karena orang tua membesarkan dengan cara yang salah, ada kekosongan dalam diri saya, ya, merasa kayak membutuhkan cinta, ya. Akhirnya pengejaran saya, alam bawah sadar saya selalu mengejar ini. Dan kalau mungkin kau yang lainnya lagi ya, masa kecil dulu susah, perekonomian ya, susahnya minta ampun. Engkau melihat orang lain bisa makan enak, engkau nggak bisa makan enak, maka pengejaranmu, alam bawah sadarmu itu akan menjadi cari uang. Dan kalau udah gini, nggak heran kau matre. Kalau engkau matre itu apa? Apapun, asal menguntungkan diriku sendiri. Oh, Anda suka dengan cuan. Semua dari kita suka dengan cuan ya, keuntungan ya, pasti suka. Tapi orang-orang yang alam bawah sadarnya diisi oleh hal ini, wah, engkau akan cari pasangan hidup yang kaya. Untuk menopang dirimu, matremu itu keluar dari segala aspek kehidupanmu. Ya. Dalam pekerjaan juga sama, engkau akan jilat bosmu supaya engkau diuntungkan. Kenapa? Karena dirimu didrive oleh rasa ketakutan tidak cukup, oleh rasa ketakutan, rasa kesusahan waktu kecil dulu. Wow, betapa pentingnya untuk kita mengerti, membongkar alam bawah sadarmu. Mari teman-teman,
cek alam bawah sadarmu itu fondasinya apa. Ya, nah ini saya kasih contoh, mencintai pasangan karena mendasarkan kebahagiaan padanya, lalu dikhianati ya. Tadi saya sebutkan diri saya sendiri ya. Masa kecil kurang dicintai ya, sehingga besarnya berusaha mencari cinta. Ya ini nggak heran ya ada sugar babes ya, ada sugar daddy ya. Karena simbiosis mutualisme. Ada orang-orang yang kurang dibesarkan dengan kasih sayang, mereka menjadi sugar babes ya. Mereka nyari om-om tua ya, karena kata mereka bercinta atau punya hubungan dengan orang-orang yang jauh lebih tua itu benar-benar diayomi, benar-benar dikasih, dan lain sebagainya. Dan akhirnya jadi pekerjaan, saudara. Di Singapura itu ada aplikasi, saudara, untuk sugar babes dan sugar daddy. Ngeri banget. Dunia benar-benar sedang dalam kehancuran yang direncanakan. Ya. Nah, kalau engkau dulu kecil nggak punya rasa cinta, ya, maka engkau mencari-cari pasangan. Begitu dapat pasangan, engkau bucinnya minta ampun. Mencintai dia, posesifnya itu minta ampun. Ya. Gerak-geriknya dia sedikit engkau pantau terus, engkau curigaan, engkau cemburuan, ya. Begitu engkau sekali dia salah langkah, dia misalnya ya ada main dengan orang lain ya, waduh, kecewanya Anda itu bisa jadi dibawa sampai mati, keturunan ke-7 dan ke-8 ya. Dan alam bawah sadarmu seketika dikuasai oleh kepahitan, saudara. Nah, Anda lihat ya, dari rangkaian yang saya jelaskan, ini lingkaran setan, saudara. Dan berapa banyak gereja yang ngajarin ini? Nggak ada, saudara. Sedikit banget. Kecuali yang hamba Tuhannya, pemimpinnya, mengerti tentang ini, maka dia akan ajarkan kepada gerejanya. Yang enggak, wah, bagaimana cara diberkati? Bagaimana supaya bisnis pabrik 1 menjadi pabrik 2, dan lain sebagainya. Hey, come on, man. Dunia ini sedang menuju kehancuran, dan kau masih ngomong tentang bisnis, kau masih ngomong tentang hal-hal yang fisik. Aduh. Ya, perlu banyak tentang ini. Oke, waktu saya selesai, masih ada 4 slide lagi ya. Saya rasa cukup ya. Habis ini saya ada Zoom yang lain lagi, saudara. Saya berharap teman-teman diberkati dan selamat mencoba membebaskan diri Anda sendiri ya. Kita lanjutkan pelajarannya minggu depan. Teman-teman, saya punya deal sama Tuhan ya. Tuhan, ketika Engkau pakai saya menjadi pembebas tawanan ya, berikan otoritas yang sama. Setiap teman-teman yang sudah diajar, yang sudah dimuridkan ya, Anda sedang belajar sekarang ini. Anda punya otoritas yang sama dengan yang saya miliki ya. Bebaskan dirimu dulu, ya Anda bisa membebaskan orang lain lagi. Dan kalau Anda perlu PowerPoint ini ya, saya bebaskan ya. Anda tinggal japri saya akan kasih PowerPoint ini ya. Anda bisa ajarkan ini ke keluarga Anda bisa ajarkan ini ke teman-teman yang lain ya. Oke, teman-teman, boleh nggak sebelum kita akhiri, saya minta nyalakan video untuk foto ya, untuk keperluan saya. Kita